Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang sangat menarik yang saya temukan sewaktu saya mengunjungi negara Swiss beberapa bulan yang lalu. Ada kira-kira 10 daftar dari hal yang sangat-sangat menarik yang saya temukan di sana dan ingin saya bagikan ke teman-teman. Oke, di nomor 1, ketika kita masih di dalam pesawat dan pada waktu sebelum mendarat, saat saya membuka jendela pesawat, saya sangat surprise karena pada waktu itu saya mengunjungi Swiss pada musim dingin mau masuk ke musim semi. Nah, dari atas pesawat itu kita bisa melihat hamparan bukit-bukit bersalju, gunung mungkin yang sangat-sangat indah putih dan belum pernah saya lihat dari banyak kunjungan saya ke negara lainnya yang ada pemandangan seperti ini. Jadi itu sangat-sangat spesial buat saya. Ketika turun dari pesawat dan memasuki airport di Swiss, itu kita bisa melihat banyak sekali iklan jam tangan. Nah, teman-teman tahu, jam tangan yang sangat-sangat terkenal di dunia, banyak yang berasal dari Swiss. Jadi, Swiss adalah negara yang terkenal dengan pembuatan jam tangan yang paling akurat. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar brand seperti Rolex, Cartier, atau Tag Heuer, itu adalah brand jam dari Swiss. Nah, dan ini menarik ketika bukan hanya jam tangan dan akurasi jam tangan yang di sini yang ingin saya ceritakan, tetapi bagaimana kultur on time itu memang sangat melekat pada masyarakat Swiss. Jadi saya ada cerita waktu di sana ketika saya sudah sampai di Villars, di Villars-sur-Olon nama desanya, atau ya kota kecil, sangat kecil kampung gitu. Jadi waktu itu kami ada agenda untuk jalan-jalan pagi menyusuri village Villars-sur-Olon ini, dan kami dijadwalkan untuk berangkat menyusuri desa ini pada jam 7 pagi. Nah, pada waktu itu saya udah sangat excited untuk mengikuti jalan paginya di Villars-sur-Olon, tapi karena meeting malam sebelumnya, ada meeting di Indonesia yang membuat saya harus bangun dini hari untuk meeting tersebut. Maka saya agak sedikit telat. Jadi saya waktu itu baru turun dari kamar untuk menuju ke lobi tempat kita bertemu itu pada jam mungkin sekitar jam 7:03. Kemudian saya turun, kalau tidak salah saya sampai di bawah itu 7:04. Kemudian saya lihat nggak ada orang. Di grup juga tidak ada semacam woro-woro atau apa gitu. Jadi saya pikir oke, mungkin teman-teman belum pada ngumpul. Kemudian saya duduk menunggu dan pada akhirnya saya bertemu dengan yang ada resepsionis dan saya tanya, kemana ya tim dari Villars yang akan ikut jalan pagi? Dan mereka bilang, oh sudah pergi. Wow, saya pikir ketika kita telat di bawah 5 menit itu masih masuk masa toleransi. Ternyata tidak ada toleransi di Swiss, dan itu benar-benar yang tidak ada seorang pun kemudian setelah itu yang turun dan terlambat. Mungkin kecuali saya yang meskipun ini kegiatan opsional, tapi saya sudah sangat bersemangat ingin ikut, dan saya pikir saya juga biasa teman-teman pergi ke event-event internasional gitu ya, ke tempat-tempat lain sebelumnya, dan ketika kita ada agenda untuk jalan-jalan terutama yang casual agenda gitu ya, itu belum pernah dalam hidup saya yang benar-benar ditinggalkan tanpa ada pemberitahuan misalnya, atau biasanya itu selalu kita sampaikan dulu di grup, oke kita mau pergi atau masih ada nggak gitu ya, paling nggak checking-checking gitu. Ini sama sekali tidak ada pemberitahuan dan semuanya sudah pergi berangkat. Jadi saya merasa wow, ini negara benar-benar on time. Jadi kalau jam 7 sharp, jam 7 tidak ada ampun. Maka hari itu saya merasa saya melakukan kesalahan karena saya mengira ini seperti negara-negara yang lain yang sebelumnya saya kunjungi gitu. Ternyata Swiss ini sangat beda teman-teman. Dan terkait dengan jam ini juga, jadi kita waktu di sana itu pada waktu summit itu jadi ada panel-panelnya, ada agenda-agenda di dalam satu summit begitu. Jadi apakah kita mau ikut sesi yang ini atau yang sana gitu ya. Jadi kita bisa memilih sesi-sesinya, dan setelah break
ini yang berbeda juga menurut pengalaman saya adalah pada saat kami sarapan misalnya di hotel, harusnya sudah berangkat ke acara, ke tempat acara. Maka akan ada orang atau panitia nih yang melakukan hal seperti ini. Ini sampai saya beli oleh-oleh souvenir dari Swiss, saking saya ingin mengingat bahwa nih, oke teman-teman. Nah, jadi akan ada panitia yang gini-gini pada saat kita sarapan gitu ya. Jadi pas sarapan, kalau udah mau waktunya kita harus berangkat ke ruang konferensi, maka itu akan ada panitia yang jalan-jalan sambil membunyikan lonceng. Begitu juga di area konferensi, di area santai-santainya gitu ya. Jadi area hangoutnya. Maka kalau udah waktunya masuk untuk mulai summit lagi, maka mereka akan mulai lagi dengan panggilan seperti ini. Jadi kita semua akan kembali, dan saya pikir itu mungkin cara yang menarik ya teman-teman ya, untuk mengingatkan peserta supaya tetap fokus pada acara dan tidak terlalu lama untuk bersantai-santai. Oke, itu pengalaman saya terkait waktu di Swiss yang menurut saya wow, sangat-sangat spesial. Oh, by the way, ini adalah boneka sapi dari Swiss juga yang saya beli tahun 2011. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu, yang saya beli dulu waktu mengunjungi puncak tertinggi di Eropa, Jungfraujoch. Nah, ini boneka sapi. Jadi Swiss itu juga terkenal dengan sapinya. Selain itu mereka punya lambang negara ini seperti cross seperti ini. Kemudian dengan warna kenegaraannya merah ya, merah putih, sebenarnya sama kayak Indonesia. Oke, next, mungkin teman-teman bertanya untuk agenda apa saya pergi ke Swiss. Nah, pada waktu itu saya diundang untuk menghadiri Villars Summit. Jadi ada sebuah summit atau konferensi di bidang climate change yang waktu itu diadakan di Switzerland. Kebetulan karena waktu itu kantor saya mendapatkan penghargaan dari World Economic Forum untuk sebagai champion di bidang Forest and Health Challenge, maka waktu itu saya diundang untuk menghadiri dari Villars Institute. Nah, ini ya teman-teman ya, Villars Institute. Oke, pengalaman unik berikutnya, saya melihat panitia benar-benar mempersiapkan acara ini untuk se-eco-friendly mungkin. Saya melihat hal yang berbeda dengan summit atau agenda internasional yang pernah saya hadiri sebelumnya. Yang berbeda adalah di Villars Summit ini, souvenir yang mereka berikan itu benar-benar eco-friendly. Yang pertama, mereka memberikan name tag. Ini baru pertama kali dalam hidup saya. Name tag yang mereka collect kembali, mereka kumpulkan kembali setelah acara. Karena apa? Katanya name tag itu akan dipakai lagi di Villars Summit berikutnya. Jadi ini pertama kali dalam sepanjang karir saya pergi ke banyak acara di nasional maupun internasional di mana name tag itu mereka kumpulkan kembali. Jadi luar biasa. Kemudian selain name tag, mereka juga memberikan buku. Nah, buku seperti ini yang ini dari bahan daur ulang. Bahannya daur ulang dan sangat-sangat cakep gitu ya. Ada nama kita dituliskan, nama organisasi dan Villars Institute. Ini buku catatan yang recycle. Kemudian mereka beri ini kalau kita lihat topinya ada tulisan teman-teman di sini. Tulisannya 60% recycled cotton. Jadi kartunnya 60% recycle dan 40% polyester recycle. Jadi ada tulisannya, ya mungkin nggak kelihatan ya, kecil sekali. Tapi topi ini dihasilkan dari kartun dan polyester yang sudah didaur ulang. Luar biasa. Dan ini yang saya pikir kemungkinan besar juga recycle ya. Tidak terbaca, tidak ada tulisannya, tapi kayaknya recycle juga nih. Jadi ya, sangat-sangat eco-friendly. Selanjutnya, pada waktu summit yang saya hadiri atau konferensi internasional itu dihadiri oleh sekitar 200 peserta, di mana itu banyak peserta yang berasal dari Eropa, Amerika, dari berbagai negara. Tapi jarang sekali yang saya lihat dari Southeast Asia, sangat-sangat jarang. Bahkan
Ya, tidak ada saya ketemu dari Malaysia atau Indonesia dan negara tetangga. Saya tidak ketemu, kecuali ada seorang ibu yang sebenarnya dia bekerja di Bali, tetapi dia aslinya juga dari Eropa gitu ya. Nah, di dalam summit itu, jadi ini adalah International Climate Change Summit, di mana para narasumber juga orang-orang yang sangat-sangat hebat. Tapi yang spesial di situ adalah, dan ini belum pernah saya lihat dari sepanjang pengalaman saya mengikuti agenda nasional maupun internasional, di mana mereka mengundang apa yang mereka sebut Villars Fellow. Jadi Villars Fellows ini adalah anak-anak SMA, tapi mereka sungguh luar biasa. Ini adalah anak-anak SMA, kebanyakan dari SMA internasional, tetapi ada juga yang dari SMA negeri. Cuma memang dicari yang memang bagus bahasa Inggrisnya. Mereka di training tentang climate change, sebelumnya sudah di training tentang climate change, dan mereka menjadi bagian dari summit ini. Bergabung dengan para expert, para praktisi, itu luar biasa teman-teman. Anak SMA dipercaya untuk menjadi bagian dari diskusi para expert di dunia, para inovator di bidang climate change yang sungguh luar biasa. Seperti misal ada founder atau orang-orang yang mengusahakan bagaimana pesawat bisa lebih ramah lingkungan, bagaimana penemuan-penemuan dari sisi teknologi yang dapat membantu lingkungan, dapat membantu dunia ini bisa lebih ramah lingkungan. Dan anak-anak muda ini menjadi bagian dari diskusi. Jadi mereka dipercaya bahkan untuk membuat notulensi dari setiap diskusi yang ada, karena kan banyak kelas-kelas, banyak grup diskusi. Nah, di situ mereka harus membuat notulen dan melaporkannya. Melaporkan tidak hanya di kelas yang terpisah ya, di panel-panel, tetapi juga di forum utama gitu, di panel yang besar gitu. Mereka harus mereport, perwakilan dari mereka melaporkan kembali ke forum yang besar. Jadi saya melihat hal yang luar biasa, bahkan bukan hanya membuat notulensi dan melaporkan, mereka juga menjadi bagian dari diskusi tersebut secara aktif. Saya belum pernah melihat di forum-forum lain di mana keikutsertaan pemuda, remaja itu sangat dihargai dan dipercaya untuk ikut berdiskusi dan memberikan pandangan, mendokumentasi hingga melaporkan ke forum besarnya. Jadi saya melihat bagaimana Swiss membangun ini satu kepercayaan diri buat anak-anak muda, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan para senior. Jadi ini intergenerational interaction, interaksinya antar generasi yang luar biasa yang saya saksikan di sana. Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik dan mudah-mudahan bisa juga banyak diterapkan di Indonesia.